Gak coba besar di sini, di video ini saya akan bahas ternyata God Valley adalah kebalikan dari Love Tale. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stars, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal impresi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, setelah cukup lama nih, kita tidak membahas sesuatu yang cukup berat. Di sini kita akan membahas salah satu tentang insiden God Valley. Yang menurut saya ini adalah salah satu momen terbaik di serial One Piece ini. Dan saya pun cukup yakin akan banyak yang setuju mengenai insiden God Valley yang udah tunjukkan di chapter 957 lalu. Itu adalah momen jangka panjang yang perlu diperjelas oleh Oda Sensei ke tingkat lebih lanjut. Alias ini benar-benar menjadi satu misteri, satu petunjuk, satu foreshadow dan segalanya untuk cerita One Piece ini ke depan. Karena saya sendiri bilang chapter 957 ini yang sangat luar biasa, bahkan saya beri nilai 10 dari skala 10 untuk satu-satunya chapter yang pernah saya beri nilai sesempurna itu, yang bahkan judul chapternya adalah Ultimate. Dan buat kalian juga yang mungkin ngeh di animenya, untuk dua chapter itu 956 dan 957, bahkan Toei membuat animasinya luar biasa bagus karena memang seepik itulah dan sepenting itulah kedua chapter ini. Tapi tetap untuk insiden God Valley ini jauh lebih penting dibandingkan yang lainnya. Mungkin di sini pihak Toei mengerti bahwa Oda ingin nge-push tentang hal ini, makanya dia membuat animasi yang luar biasa untuk kedua episode ini. Dimana sebenarnya satu chapter ini, chapter 957, menjelaskan berbagai hal penting mulai dari bounty para legenda Yonkou, insiden besar yang memasukkan satu nama baru penyandang di ini, alias Rocks the Shebek. Dan ternyata dia ini adalah kapten dari banyaknya Yonkou saat ini. Bahkan Shiki pun mantan krunya dan beberapa nama terkenal lain. Ini benar-benar satu chapter yang luar biasa. Nah, di sini mari kita bahas lebih dalam mengenai God Valley. Tapi sebelum itu kita akan bahas hal yang sangat relevan terkait God Valley ini yang pastinya ada hubungannya dari cover story milik Enel. Dan pasti itu semua ada hubungan dengan Ancient Kingdom dan teknologi sekelas Vegapunk yang sudah ada 1000 tahun yang lalu. Dimana mungkin sudah banyak yang ngeh lah dari gambar tersebut, kita mempunyai 3 ras suku Skypiea yang digambarkan di monumen itu. Mulai dari ras Skypiea, Sandora, dan juga ras Birkan atau ras Enel ini sendiri. Tapi perhatikan ternyata ada ras keempat loh yang selama ini tidak terlihat. Lain ketiga ras tadi dan para robot buatan ini, ya hanya terlihat sedikit banget alias cuil saja, dan di teori ini, saya akan menamai ras tersebut sebagai orang-orang bermargadi atau deep people. Nah, jika kita melihat ke siluet dari Pulau God Valley ini, bukankah itu mengingatkan kita akan siluet sesuatu? Ya, jika kalian baca novel terkenal mengenai The Wonderful Wizard of Oz, siluet itu dinamakan Emerald City atau mungkin ya kota Emerald lah. Hal menarik lain, kok saya bawa-bawa kota Emerald ini dari suatu novel barat karena ternyata kota tersebut pernah disebut oleh seseorang yang dulu sangat membenci hal-hal seperti impian manusia. Ya, benar sekali, itu adalah Bellamy. Di awal ketika dia bertemu dengan Luffy di Pulau Jaya, dia berkata bahwa impian bajak laut telah berakhir. Tidak ada yang namanya kota emas, harta karun besar One Piece, dan Emerald City. Ya, itu sebenarnya terjadi sebelum arc Skypiea, arc super penting yang sudah pernah saya bahas di video ini. Dan katanya arc tersebut tadinya akan menjadi penutup dari serial One Piece juga. Nah, pertama kita akan bahas kata-kata dari Bellamy ini. Yang pertama adalah kota emas. Dia bilang itu hanyalah mitos yang sejujurnya memang sangat masuk akal sekali. Loh, tidak ada yang tahu jika kota tersebut benar-benar ada, tidak sampai kita sendiri melihat kota tersebut berada di Pulau Langit. Yang berarti sebenarnya satu mitos ini sudah gagal. Tapi ini hanya untuk mereka yang tahu saja ya tentang pulau ini alias untuk kru topi jerami dan turunan Mont Blanc Nolan ini alias Cricket, tapi untuk sisanya jelaslah tidak tahu. Lalu yang kedua adalah tentang harta karun One Piece. Banyak juga yang sebenarnya tidak percaya jika harta karun ini benar-benar ada atau tidak.
Bahkan Luffy sendiri berkata dia tidak peduli jika One Piece ini benar ada atau tidak, tapi setelah Shirohige di ujung kematiannya, dia berkata bahwa One Piece ini benar-benar ada. Jadi sebenarnya untuk mitos yang kedua sudah gagal, alias ini benar-benar ada atau real sekali. Dan tinggal satu lagi, dan itu adalah Emerald City. Jika 2 dari 3 saja sudah gagal, bukankah yang ketiga pun pasti gagal kan? Dimana Oda sudah cukup lama sekali membawa Emerald City ini tapi tidak pernah di follow up lagi di serial One Piece. Yang menurut saya ini sangat mencurigakan sekali. Ternyata satu kota penting itu hilang di dunia menjadi mitos. Yang ternyata itu adalah pulau luar biasa God Valley ini yang menyebabkan insiden yang luar biasa juga. Ketika bajak Laut Rocks menyerang Tenryubito dan budak-budaknya ditahan oleh Garp dan juga Roger. Dan lagi-lagi ke semua hal yang disebut Bellamy ini punya impact yang luar biasa ke cerita One Piece. Mulai dari One Piece yang jelas lah itu adalah inti serial, toh judulnya juga One Piece. Lalu Kota Emas alias Shandora yang banyak teori berkata jika ini bagian dari Ancient Kingdom juga. Dan satu lagi adalah God Valley. Nah dimana inilah di saat teori ini bertemu, alias 3 hal yang dikatakan oleh Bellamy ini benar-benar sesuatu yang sangat berimpactful untuk cerita One Piece. Dan jelas salah satu yang kita tahu adalah Laugh Tale juga alias pulau terakhir dari Grand Line. Yang sebenarnya masih juga sih yang banyak menganggap jika God Valley adalah Laugh Tale. Tapi sebenarnya hal ini bisa langsung di-cut sih karena banyak sekali orang yang sudah sampai ke pulau God Valley ini. Mulai dari bajak Laut Rocks, Garp, Roger, dan Tenryubito semua ada di sana. Jadi kemungkinan jika ini adalah Laugh Tale sangat kecil sekali. Dan dari peta God Valley memang sebenarnya sangat mirip sekali jika ini menjadi Laugh Tale. Toh dari gambaran Sengoku ini terlihat bahwa pulau ini memang diapit oleh 4 pulau lain. Ya jelaslah mirip seperti Laugh Tale dengan Road Poneglyph. Dan yang mencurigakan buat saya sebenarnya adalah pulau yang sangat besar yang kita lihat di kiri ini yang berwarna kuning. Bisa jadi itu adalah Pulau Elbaf karena kita lihat bagaimana Pulau Elbaf yang sebesar itu di flashback Big Mom. Di sini akan coba saya perdalam lagi dari map yang Oda berikan melalui Sengoku ini. Karena dari bentukannya memang cukup mirip dengan Laugh Tale tapi ini adalah Pulau God Valley. Di sini saya membahas jika ini bukan Laugh Tale tapi mempunyai impact yang luar biasa sama seperti Laugh Tale juga. Dimana di sini Sengoku berkata bahwa Pulau God Valley ini sudah hilang dari peta. Atau intinya ya sudah dihilangkan lah. Tapi lagi-lagi hilang jika sudah berhubungan dengan pemerintahan dunia tetap tidak bisa dipercaya. Atau jangan-jangan memang sebenarnya pulau ini masih ada hanya disembunyikan saja oleh pemerintah dunia ini. Karena seperti yang kita tahu juga pemerintahan dunia atau Tenryubito dasarnya mereka ada hubungan dengan Ancient Kingdom. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan satu negara besar ini yaitu Ancient Kingdom. Di mana banyak juga teori yang berkata bahwa Mary Joyce dulunya tempat Ancient Kingdom ini karena Red Line menjadi satu daratan yang tidak bisa dihancurkan dan dijadikan tempat berlindung. Toh karena itu juga adalah tempat tertinggi di dunia yang membuat mereka menjadi semakin dekat dengan bulan yang jadi asal kampung mereka ini. Dan di chapter terbaru pun semakin disindir oleh Shirohige bahwa dulu sebelum ada Mary Joyce, puncak dari Red Line ini diduduki oleh negeri para dewa. Dan ini seperti yang tadi saya katakan kemungkinan besar adalah negeri dari Paradis ini atau Ancient Kingdom. Dimana lagi-lagi suatu teori yang sudah cukup lama saya buat kurang lebih disindir oleh Shirohige. Ya walaupun memang belum terbukti sih, tapi setidaknya sudah semakin disindir jika ada yang menempati Mary Joyce sebelum para bangsat-bangsat Tenryubito. Dan jika kita kembali ke God Valley, dari siluet pulau tersebut yang berbentuk lembah yang sangat masif lah. Ya makanya sangat cocok dinamakan God Valley atau Lembah Dewa. Ngomong-ngomong mengenai God atau Dewa ini, jadi ingat nih tentang Raskin yang tadi saya katakan juga, yang menurut Shirohige tinggal di puncak Red Line, dan sekarang sudah tidak ada. Ya tapi jika dilihat dari God Valley ini memang bukan di Red Line sih, dia ada di lautan. Dan dari sebutan Tenryubito yang seorang dewa juga atau seorang god juga, sebenarnya cukup masuk akal kenapa ini mempunyai nama God Valley atau Lembah Dewa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada waktu di mana seluruh Tenryubito ini berkumpul di satu tempat di pulau yang sama dan itu adalah pulau ini. Yang sepertinya itu akan menjadi event yang luar biasa untuk pemerintahan dunia karena sampai seluruh Tenryubito berkumpul. Dan kemungkinan besar juga itu adalah event tahunan atau mungkin bulanan lah.
yang mereka adakan secara periodik. Karena toh akhirnya Rox bisa tahu rencana mereka semua dan berusaha membunuh ke seluruh Tenryubito itu. Karena ke-19 keluarga Tenryubito berkumpul itu pasti menjadi satu tempat yang sangat-sangat penting sekali. Toh untuk satu Tenryubito saja, jika bermasalah langsung dijaga oleh Admiral. Apalagi ini seluruh Tenryubito berkumpul di satu tempat, penjagaannya wah kurang luar biasa apalagi. Dan di teori saya ini, saya berkata bahwa terdapat teknologi dari bulan yang ada di God Valley ini. Yang teknologi dari bulan bisa kita artikan lebih jauh sebagai teknologi milik Ancient Kingdom lah, teknologi yang sangat canggih. Dengan adanya lembah yang sangat raksasa ini seperti membuat pulaunya dapat menciptakan cahaya matahari secara mekanik. Yang lagi-lagi matahari dan bulan berpengaruh sangat dahsyat di sini. Dan teori lebih jauh, hal yang sebenarnya digunakan oleh para Tenryubito ini adalah salah satu teknologi luar biasa atau biasa kita sebut sebagai Ancient Weapon. Dan itu adalah Ancient Weapon terakhir alias Uranus. Itulah yang menjadi alasan kenapa mereka seorang dewa dan tidak ingin ada manusia lain yang menggunakan kemampuan dari benda itu. Walaupun mengenai apakah dia tahu cara penggunaannya atau tidak, ya tidak jelas lah karena para Tenryubito ini memang terlihat dia sangat bodoh. Tapi kemampuan Uranus ini banyak yang menghubungkan dengan cuaca. Dan dengan cuaca itu mereka dapat mengontrol alam di dunia ini pada saat itu dan itulah yang menjadi alasan kenapa pertemuan tersebut sangat penting sekali. Jadi sebenarnya God Valley ini adalah kebalikan dari Laugh Tale pun berada di banyak sekali aspek. Tapi yang sama adalah efek atau impactnya ke alur cerita One Piece. Tidak banyak hal yang diperlihatkan sepenting Laugh Tale ini kecuali satu juga yaitu God Valley. Chapter 957 dimunculkan God Valley dan 10 chapter setelahnya di 967 pertama kalinya Laugh Tale ini disebut ketika Roger dan krunya sampai ke pulau itu. Sejujurnya, sejauh One Piece ini berjalan, itu adalah 2 chapter legenda menurut saya. 2 chapter terbaik yang pernah Oda buat. Dan judul chapter tersebut di chapter 957 yang tadi saya bilang adalah Ultimate. Bukankah sebenarnya itu dapat kita artikan sebagai perfection atau kesempurnaan? Yang berarti, inti dari God Valley ini kurang lebih efeknya akan sama pentingnya dengan apa yang terjadi jika seseorang menemukan Laugh Tale. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomic, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.